wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita hadir bermajelis di pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan ke dosa besar yang ke-26, yaitu hakim yang jahat. Imam Zahabi rahimahullah ketika menyebutkan bab ini, beliau juga menyebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Di antaranya beliau menuliskan surat Al-Maidah ayat 44 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak memutuskan satu perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Siapa yang tidak memutuskan perkara dengan yang diturunkan Allah, berarti dengan hukum Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itu kafir. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 50, Allah berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum jahiliyah itu hukum yang menyelisihi hukum syariat dalam semua urusan. Hukum-hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hukum jahiliyah. Umpamanya di dalam hukum Islam, pelaku suatu kejahatan harus dihukum begini, lalu kemudian manusia membuat hukum lain harus dibegitukan, menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, yang menyelisih ini disebut hukum jahiliyah. Allah katakan, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Hukum siapa yang paling baik? Hukum Allah atau hukum buatan manusia? Ya, tentu hukum Allah Subhanahu wa taala, karena hukum Allah datang dari Allah yang maha adil, sehingga hukumnya pasti adil. Kemudian Allah itu zat yang maha mengetahui segala yang maslahat buat manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Maka Allah juga yang paling mengetahui tentang hal ihwal manusia, tentang apa yang paling baik terhadap manusia atau untuk manusia, tentu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga zat yang paling mengetahui hal-hal yang buruk buat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumnya untuk kemaslahatan manusia, sehingga di dalam hukum Allah itu ada keadilan yang pasti adilnya, kemudian ada kemaslahatan yang banyak buat hamba-hambanya. Sayang manusia tidak beriman dan tidak mengambil hukum Allah sebagai hukum mereka. Kemudian Imam Az-Zahabi juga menuliskan surat Al-Baqarah ayat 159 di mana Allah mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Hadirin rahimakumullah, kaitannya dengan
bab ini, yaitu hakim yang jahat. Kalau ada hakim menyembunyikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahu yang benarnya itu harus begini dan begitu sebagaimana petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an, tapi kemudian ia menyembunyikan itu, lalu kemudian menghukumi manusia dengan selain yang ia ketahui dari Al-Qur'an itu, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi tugas hakim itu berat atau ringan, Pak? Sangat berat. Ya, karena dia bermain-main dengan, atau dia bermain di area hukum, di mana hukum yang dikehendaki dalam agama kita yang ditegakkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata imami hakamin bighairi ma anzalallah. Allah tidak akan menerima salat seorang pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Allah tidak akan menerima salat seorang pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qadin fil jannati wa qadiyani finnar. Satu hakim yang masuk surga, dua orang hakimnya masuk neraka. Jadi perbandingan hakim yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu, kalau ada 3 hakim, berarti satu yang masuk surga, duanya di neraka. 1 banding 2. 10 orang dari hakim itu masuk surga, 20 orangnya masuk neraka. Qadin arafa al-haqqa wa qada bihi fahuwa fil jannah. Hakim yang mengetahui kebenaran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam urusan, ya. Kemudian ia menetapkan keputusan atau memutuskan sesuai dengan kebenaran itu, fahuwa fil jannah, maka hakim ini masuk ke dalam surga. Wa qadin arafa al-haqqa fajara muta'ammidan wa huwa finnar. Dan ada hakim yang mengetahui kebenaran, mengetahui petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk agama di dalam masalah itu, akan tetapi ia dengan sengaja melanggarnya, entah itu melanggar sengajanya itu karena dirinya sendiri yang mengikuti hawa nafsu, atau karena disogok umpamanya, ya, fahuwa finnar, maka hakim yang begini juga masuk neraka. Wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Lalu kemudian yang ketiga, hakim yang tidak mengetahui kebenaran, lalu kemudian dengannya ia memutuskan perkara dengan kebodohannya, dengan kejahiliahannya, fahuwa finnar, ia juga masuk neraka. Jadi ada hakim yang mengetahui kebenaran lalu kemudian meninggalkannya karena mengikuti hawa nafsu atau karena iming-iming dunia, dia ke neraka. Yang kedua, hakim yang memang jahil, yang memang bodoh dari kebenaran, dia juga masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu, siapa yang memutuskan sebuah perkara tanpa ilmu, tanpa didukung dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya terhadap keputusannya itu, maka hakim seperti ini juga termasuk kategori hakim yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, 2 orang hakim akan masuk ke dalam neraka dan hanya seorang hakim yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, apa kesalahan dari orang yang bodoh? Apakah orang ini karena bodoh? Beliau menjawab, kesalahannya adalah seharusnya ia jangan menjadi seorang hakim sebelum ia belajar, sebelum ia tahu masalah hukum. Jadi
Wajib bagi seorang hakim itu untuk mempelajari kebenaran, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu urusan, di dalam bukan hanya masalah hal-hal yang agama yang spesifik seperti masalah akidah, fikih dan seterusnya, tapi urusan-urusan yang luas. Ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi dalam buku ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhihi al-ummah fala ya'dilu fihim illa kabbahu Allahu finnar." Tidak ada seorang pun yang mengurusi urusan umat ini, maksudnya urusan kaum muslimin, termasuk hakim di dalamnya, karena hakim itu mengurusi umat, mengurusi kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang mengurusi umat kemudian ia tidak bertindak adil terhadap mereka, melainkan Allah akan menyungkurkan wajahnya ke dalam neraka. Fenomena yang muncul banyak di era kita, Bapak Ibu sekalian, adalah banyak ketidakpuasan terhadap hukum karena diyakini bahwa hakimnya menetapkan keputusan tanpa keadilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ju'ila qadiyan bainan nas faka'annama dhubiha bighairi sikinin." Siapa yang dijadikan seorang hakim di tengah-tengah manusia, maka seolah-olah ia disembelih tanpa menggunakan pisau. Ini satu perumpamaan di mana menjadi hakim itu bukan perkara mudah, Pak. Perkara yang sangat berat. Seorang hakim itu seperti seorang yang berjalan di suatu jalan sempit yang kanannya adalah surga dan kirinya adalah neraka. Sedikit salah dalam berjalan, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka. Adapun apabila seorang hakim berijtihad, bersungguh-sungguh ia memikirkan satu permasalahan dengan ilmunya dan kemudian memutuskan sebuah perkara, satu hukum berdasarkan kebenaran, tidak memutuskannya berdasarkan akal pikirannya saja, jadi dia memutuskan suatu masalah dengan kebenaran, dengan petunjuk Allah, tanpa memutuskan hanya dengan akal pikiran saja, tetapi kemudian ijtihadnya ternyata keliru, salah, padahal dia sudah berijtihad dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap mendapatkan pahala. Seorang hakim yang berijtihad dan ijtihadnya benar, dia mendapatkan 2 pahala. Adapun seorang hakim yang berijtihad tetapi dia salah dalam ijtihadnya, maka dia dapat pahala 1. Jadi kalau hakim ini berijtihad dengan ilmu, benar dan salahnya tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim berijtihad, berpikir keras, kemudian hasil ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan apabila ia berijtihad kemudian hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan pahala untuk seorang yang berijtihad di dalam menetapkan sebuah hukum. Adapun jika hanya mengikuti pendapat orang lain, maka dia bukan mujtahid, dia tidak mendapatkan pahala. Dari keterangan-keterangan ini
Bapak Ibu sekalian, maka wajiblah seorang hakim itu betul-betul berilmu, betul-betul belajar tentang kebenaran, tentang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan-urusan. Ya. Kemudian seorang hakim itu ketika dia memutuskan perkara tidak boleh dalam keadaan marah, tidak boleh dalam keadaan lapar, karena dua keadaan ini bisa mengantarkannya kepada sikap tidak adil. Apabila pada seorang hakim terdapat sifat-sifat memiliki ilmu yang minim, kemudian perangannya jelek, tidak warok dalam urusan-urusan, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, maka rusak ini hakim seperti ini, maka seharusnya dia tidak menjadi hakim dalam urusan manusia. Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'ala rashi wal murtashi." Laknat Allah akan menimpa penyuap dan orang yang disuap, termasuk dalam hukum. Ya. Kasus suap menyuap dalam masalah ini, dalam masalah hukum, hakim yang disuap, ya, sangat masyhur, sering kita dengar. Waliyahudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan seperti ini. Ini dosa besar ke-26. Apa hikmah dari pembahasan poin ke-26 ini? Mengingat, nggak tahu di sini ada hakim nggak Pak? Nggak ada Pak ya? Kira-kira apa Pak faidah yang bisa diambil dengan mengetahui bab ini? Kira-kira perlu nggak, penting nggak Pak tahu poin ini? Karena sedikit di antara kita yang jadi hakim ya. Kira-kira apa faidahnya Pak? Ya, faidahnya adalah mengetahui tentang bahayanya seorang hakim jadi seorang hakim gitu. Memang hakim itu penting kedudukannya di dalam umat, tetapi tidak mudah juga jadi hakim. Sehingga yang berhak menjadi hakim itu hanya orang yang berilmu, yang mengetahui petunjuk-petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, petunjuk-petunjuk agama. Kemudian harus orang yang memiliki akhlak yang baik serta wara, ya, orang yang berhati-hati di dalam kehidupannya. Jangan sampai dia terperosok kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca satu lagi dosa besar ke-27, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Ini dosa besar yang ke-27. Nah, kalau ini kita semua dilibatkan nih, ya, karena kita semua adalah kepala rumah tangga di rumah kita masing-masing. Jadi termasuk dosa besar adalah kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Di rumahnya ada kemungkaran, entah yang melakukan kemungkaran itu adalah istrinya atau anak-anaknya atau orang-orang yang di dalam tanggungannya, dalam tanggung jawabnya, atau karib kerabat dekatnya, lalu kemudian ia membiarkannya. Ini adalah dosa besar. Imam Az-Zahabi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ketiga, "Az-zani la yankihu illa zaniyah illa au musyrikatan." Ya. Pezinah laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezinah perempuan atau dengan perempuan musyrik. Nah, gitu Pak. Kalau ada pezinah laki-laki, tidak boleh menikah dengan wanita baik-baik, wanita salihah yang menjaga diri. Yang pantas untuk menikah dengan laki-laki pezinah itu siapa? Pezinah wanita, au musyrikah, atau wanita musyrikah. Wazaniyatu, dan wanita pezinah, la yankihuha illa zanin au musyrik, tidak menikahinya kecuali laki-laki pezinah dan laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan
hal itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Wanita zaniyah itu tidak pantas dinikahi oleh pemuda soleh, ahli masjid, ya, tidak boleh. Wanita pezinah itu untuk laki-laki pezinah atau laki-laki musyrik. Dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Yasar Al-A'raj, Salim bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la yadkhuluna al-jannah, di mana 3 golongan ini tidak akan masuk syurga. Siapa? Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wadayus. Apa dayus, Pak? Dayus. Dayus itu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya, kepada istrinya. Istrinya diganggu sama orang lain, cuek, dibiarkan. Istrinya selingkuh dan dia mengetahuinya, tutup mata. Itu namanya dayus. Orang yang seperti ini tidak akan masuk surga. Bahkan dia tidak akan mencium bau surga. Laki-laki yang mendapati istrinya berhubungan dengan laki-laki lain, dia dengan jelas membaca di WA-nya, lalu kemudian dia pura-pura. Atau dia bersabar dalam tanda kutip. Nah, ini namanya dayus. Tidak punya rasa cemburu. Padahal sahabat mengatakan bahwa kalau ia mendapati istrinya dengan laki-laki lain, laki-laki asing di kamarnya, maka yang akan berbicara adalah pedangnya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah warajulatun nisa, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki, wanita tomboy, menyerupai laki-laki di dalam penampilannya, gaya rambutnya, berpakaiannya, cara jalannya, kelakuannya seperti laki-laki. Perempuan yang menyerupai laki-laki ini, ya, termasuk golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis ini tidak akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadirin rahimakumullah. Jadi seorang laki-laki harus punya kecemburuan terhadap keluarganya. Yang pertama kepada istrinya. Dia tidak boleh rela istrinya melakukan kemaksiatan, ya, melakukan dosa besar, itu selingkuh. Di beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah tulisan di internet, ada seorang laki-laki yang curhat, ya, tentang yang terjadi terhadap istrinya. Ya, istrinya selingkuh di tempat kerjanya. Dia sampai kepada berzinah dengan atasannya, waliyadzubillah. Ya, dan dia mengetahui itu ketika mendapati HP istrinya terbuka, ya, istrinya sedang keluar. Lalu kemudian dia baca WA-nya dan dia kaget bahwa dia sampai berzinah dan berulang-ulang. Si laki-laki ini hatinya hancur, sedih sekali dan marah. Tapi karena demikian besar cintanya kepada wanita ini dan kasihan kepada anaknya, lalu kemudian ia mengatakan, saya hanya bisa pasrah dan bersabar. Semoga Allah membimbing dan menguatkan hati saya, katanya. Lalu kemudian banyak yang berkomentar, intinya mendukung sikap laki-laki ini yang belajar bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekeliruan besar. Laki-laki ini telah keliru dan yang mendukungnya pun juga keliru. Bukan seperti itu sifat laki-laki. Kalau dia mendapati dengan jelas perselingkuhan atau penyelewengan yang dilakukan oleh istrinya, apalagi sampai tingkat yang paling menjijikkan, yaitu berzina, maka tidak ada pilihan lain kecuali menceraikannya, apapun alasannya. Tetapi rasa cinta yang besar si laki-laki ini, ya,
menyebabkan dia salah dan keliru di dalam bersikap. Makanya disebutkan bahwa di antara hal yang menyebabkan laki-laki jadi dayuth itu di antaranya kecintaan, rasa cinta yang besar terhadap pasangannya. Tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Atau ada juga yang jadi dayuth karena istrinya memiliki harta yang banyak, ya. Istrinya seorang yang kaya dan dia khawatir takut kehilangan harta, atau karena masalah anaknya, dia takut anaknya jadi korban perceraian. Pertimbangan-pertimbangan ini tidak dibenarkan. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru. Enggak ada pilihan kepada wanita seperti itu kecuali wajib diceraikan. Kalau tidak, maka dia akan tergolong orang-orang yang diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diharamkan mencium aroma surga. Kemudian termasuk bentuk kemungkaran di rumah adalah anggota keluarga yang melakukan dosa-dosa. Misalnya di antara anggota keluarga, umpamanya anaknya ada yang melakukan dosa pacaran. Anaknya perempuan dijemput tiap malam minggu oleh pacarnya, ya. Lalu kemudian pulang malam dan tidak ada rasa berat hati bagi kepala keluarga terhadap fenomena ini. Ini juga sama. Dia dayuth, dia tidak ada kecemburuan terhadap anak perempuannya. Berdosa. Anak perempuannya keluyuran dengan laki-laki asing. Dengan laki-laki asing. Asing ini maksudnya adalah laki-laki yang bukan kerabat dekatnya, bukan muhrim, ya. Kesana kemari layaknya suami istri, lalu kemudian ayahnya, ibunya mengizinkannya, membiarkannya dan menganggap sebagai hal yang normal. Ini adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan kita menjaga diri kita dari api neraka, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita sekaligus dari api neraka. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antara bentuk penjagaan keluarga dari api neraka adalah menjaga mereka dari perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa. Kemudian di antara bentuk kemungkaran di rumah, misalnya ada anggota keluarga yang tidak sholat, jangan dibiarkan, Pak. Kalau ada anggota keluarga yang enggak sholat, perintahkan mereka untuk sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat dan di dalam memerintahkan untuk sholat. Oleh sebab itu ada kewajiban lain jadi dalam agama dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu kewajiban untuk mengawasi keluarga kita, ya. Untuk mengawasi keluarga kita. Jadi enggak cukup bagi kita untuk memberikan nafkah lahir saja, ya, memperhatikan makan minumnya, memperhatikan kebutuhannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, sekolahnya di mana dan seterusnya. Punya kewajiban kita juga untuk mengawasi dan mengawal mereka. Apakah mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban agama? Apakah mereka berakhlak dengan akhlak yang baik? Apakah mereka terbebas dari dosa-dosa dan maksiat besar? Itu kewajiban juga, ya. Ada kewajiban untuk mengawasi dan mendidik mereka. Lalu ada sebagian orang tua yang mengeluh dan mengatakan, anak saya sudah besar, nggak bisa diarahkan sama sekali. Kalau diperintahkan kepada suatu hal yang baik, dia menolak. Ya, tidak sedikit bahkan dia berantem dengan anaknya karena sudah tidak bisa lagi diarahkan. Ya, dia melakukan satu dosa, diingatkan malah melawan. Saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ucapan bijak, padahal menunjukkan kekurangan. Anak itu tidak akan begitu kalau orang tuanya mendidik sejak kecilnya. Jadi kalau ada orang atau kalau ada anak yang sudah besarnya durhaka kepada orang tuanya, tidak mendengarkan nasihat dan arahannya,
Ya, itu sebabnya karena hilang wibawa dirinya di hadapan anak. Salah satu sebabnya karena dia tidak mendidik anaknya sejak kecil. Mungkin dia memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, tetapi dia tidak mendidiknya. Oleh sebab itu, mendidik anak itu betul-betul sejak kecil. Harus dekat seorang ayah dengan anaknya, dengan ngobrol, bercengkrama, bertanya, memperhatikan urusan-urusannya, mendengarkan keluhan-keluhannya, kemudian mendengarkan ketika dia berbicara, mendengarkan pikirannya dan seterusnya, sehingga terbangun kedekatan hati antara anak dengan orang tua. Hadirin rahimakumullah, ini barangkali yang kita baca di pagi hari ini, dua dosa besar yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita darinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau menambahkan, silakan Pak. Salah kita ini hakim bagi salah makanya berkata yang menyogok itu mana sebenarnya lebih gede itu apa Ya. Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok, yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Ya, dua-duanya masuk neraka, baik yang menyogok maupun yang disogok. Ya. Si yang menyogok masuk neraka jelas karena dia membeli hukum. Ya, dia meminta hakim agar menetapkan suatu keputusan tidak berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan keinginannya. Dan si hakim juga berdosa karena dia menetapkan satu kebenaran atau satu keputusan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan keinginan orang. Ya, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Ya. Gitu Pak, Allah alam. bisa serentak gitu Pak. Yang di Surabaya kejadian dari ketiganya bisa seide itu dia bingung seide. Dia mau memutuskan silakan ini tidak masalah. Enggak seide Pak, ada deal-deal di belakang itu sebelumnya, mesti itu. Nah itu sudah jadi rahasia umum Pak ya, sudah jadi rahasia umum. Jadi tidak serta-merta di satu majelis tiba-tiba sepakat, enggak ya, karena proses pengadilan itu kan tidak satu hari lalu kemudian hari itu juga diputuskan putusannya, berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan mengumpulkan informasi dan seterusnya. Allah a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali kita cukupkan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.